Pernyataan juru bicara tim ses Jokowi Ma'ruf Ahmad Basarah mengundang reaksi tim sukses Prabowo Sandiaga. Soeharto guru korupsi di Indonesia. Ini dia pernyataan Ahmad Basarah. Yang termasuk disebutkan di dalam TAP MPR nomor 11 tahun 1998 itu adalah untuk melakukan penegakan hukum terhadap terduga pidana korupsi termasuk oleh mantan Presiden Soeharto. Gitu. Jadi guru daripada korupsi Indonesia sesuai dengan TAP MPR nomor 11 tahun 98 itu adalah mantan Presiden Soeharto, yang itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo. Jadi inilah PR bangsa kita yang sampai sekarang kita harus mencuci piring. Partai Gerindra angkat bicara soal pernyataan Basarah. Pasalnya nama ketua umum mereka Prabowo Subianto dibawa-bawa. Wakil ketua umum Partai Gerindra Fadlizon menyatakan korupsi memang belum bisa diberantas. Ia menambahkan PDI Perjuangan pun tak lepas dari kadernya yang korupsi. Terbukti apa yang terjadi pada Pak Harto ya. Saya kira pada era itu banyak sekali jasa-jasa Pak Harto di bidang pembangunan, di bidang-bidang lain. Ada kekurangan, saya kira wajar-wajar saja gitu. Jadi kalau itu disebut begitu saya kira tidak tepat gitu ya. Dan saya cenderung itu melihat mungkin pernyataan itu dimuati oleh perasaan dendam mungkin gitu ya terhadap Orde Baru. Tapi sebelumnya Partai Berkarya yang dipimpin putra Soeharto, Tommy Soeharto, berencana melaporkan Ahmad Basarah ke polisi soal pernyataan Soeharto guru korupsi. Tim Liputan Kompas TV. Gerindra bereaksi atas pernyataan jubir tim Jokowi soal Soeharto guru korupsi karena nama Prabowo Subianto dibawa-bawa. Kita obrolkan ini bersama dengan Ketua DPP Partai Gerindra Habibur Rahman, dan nanti juga akan hadir pengamat politik Boni Hargen. Saya ke Pak Habib dulu. Pak Habib, terima kasih meluangkan waktu di Kompas Petang. Apa diskusi di Partai Gerindra terkait pernyataan Pak Basarah? Ya, saya pikir pernyataan Pak Basarah ini nggak terlalu penting ya. Dan saya melihatnya lebih khawatir ini lebih merupakan kamuflase. Dari untuk menutupi persoalan yang sebenarnya. Persoalan kita saat ini adalah korupsi yang terjadi saat ini, di mana partainya Pak Basarah ya itu banyak kepala daerahnya yang memang tertangkap OTT. Bahkan ada yang sepakan 3 kepala daerah ya yang kader partai beliau tertangkap OTT. Jadi persoalan Pak Harto itu zaman Orde Baru, terlepas memang apakah Pak Harto tidak pernah terbukti secara hukum. Tapi kita memang merasakan di zaman Orde Baru, di akhir Orde Baru memang terjadi kita prihatin dengan kasus korupsi, tapi sudah over. Oke, ini kan reaksi atas yang ada sekarang, ya kan? Yang ada sekarang adalah, ya kan? Yang ada sekarang di mana korupsi semakin justru juga tetap marak terjadi, dan yang terlibat itu orang-orang dari partai-partai itu, gitu. Partai-partai pendukung pemerintah saat ini yang terlibat ya. Ada catatan di 2018 saja ada 7 kader partai Pak Basarah ya tertangkap ya. Lalu ada juga partai yang munasnya ada bukti kuat dikatakan diberikan dari hasil korupsi. Nah itu korupsi saat ini, persoalan saat ini gitu loh. Jadi jangan mengalihkan ke persoalan Orde Baru yang sudah selesai ya. Orde Baru itu mau apakah baik atau buruk, tapi sudah sudah selesai, dan misalnya Pak Harto, rezimnya Pak Harto juga sudah nggak berkuasa lagi ya. Menurut saya itu gitu. Jadi jangan membuat kamuflase yang akhirnya mengaburkan persoalan yang terjadi saat ini. Pengamat politik Boni Hargen sudah hadir. Terima kasih meluangkan waktu. Mas Boni, kita lagi ngobrol soal kalau kata Pak Habib tadi kamuflase pernyataan Pak Basarah. Anda mendudukannya di mana? Begini, apa yang Anda pikirkan? Pertama gini, izinkan saya coba beri evaluasi yang sedikit akademik soal perkembangan politik Indonesia setelah 1998. Bahwa setelah Pak Harto tumbang kan bukan hanya kita memasuki sebuah era baru yang disebut era reformasi, tetapi sebetulnya ada pertempuran kekuatan politik yang lebih dahsyat. Ya, yang sebelumnya kekuatan Islam politik yang berada di bawah tanah, kemudian muncul yang ada di partai-partai yang ada, keluar dan bikin partai baru berjubah agama. Lalu coba? Misalnya PKS dan sebagainya, itu kan semua pentolan-pentolan aktivis dan kader partai Golkar yang dari awal memang menginginkan sebuah platform politik berjubah agama. Lalu muncul kemudian Partai Bulan Bintang, muncul juga yang lain dan sebagainya. Lalu pada saat yang sama para oligarki politik yang
menopang rejim 32 tahun Soeharto, itu kemudian juga ingin melanjutkan status quo ini dengan memasuki partai politik atau mendorong terbentuknya partai politik baru. Nah, proses pertarungan kekuasaan setelah Soeharto ini kemudian adalah pertarungan antara idealisme perjuangan keadilan dari kelompok ideologis dan juga pertarungan kepentingan ekonomi politik dari para oligarki ini. Nah, pada situasi seperti ini kemudian muncul begitu banyak tokoh figur yang kita anggap sebagai simbol reformasi, simbol dari kemajuan politik. Di sana ada Pak Joko Widodo, di sana ada Basuki Purnama, di sana macam-macam. Nah, tiba-tiba kemudian dalam proses berdemokrasi ini muncul lagi kekuatan lama, ya, kekuatan cendana yang merepresentasi kekuatan Soeharto. Itu siapa saja? Yaitu misalnya Tutut, ya, Pak Tommy dengan partai berkaryanya dan sebagainya. Ya, itu wajar saja. Yang Anda katakan adalah relevansinya? Ya, artinya saya mau mengatakan kekuatan lama ini kemudian ingin kembali berkuasa. Nah, karena kekuatan mereka tidak cukup secara politik dan sosial dan dukungan masyarakat juga masih sangat minim, maka mereka coba mendompleng kekuatan yang ada. Sehingga kalau misalnya hari ini Gerindra, partainya teman saya Habibur Rahman kemudian bersahabat dengan kekuatan cendana misalnya, masuk akal karena ini dua-duanya sedang ingin mengambil alih kekuasaan. Tadi kalau Pak Basara menilai apa yang dikatakan Pak Basara, Pak Habib menilai apa yang dikatakan Pak Basara itu kamuflase. Kalau Anda membacanya, kenapa Pak Basara bawa-bawa Pak Harto? Akan sampai ke situ. Artinya bahwa ada pertarungan Pilpres 2019 ini kemudian bagi kita, oh ini ternyata ada kekuatan lama yang ingin kembali berkuasa, dan saat yang sama juga kekuatan politik berjubah agama juga ingin berkuasa. Di sana ada kelompok khilafah yang ingin mengubah demokrasi dengan teokrasi, lalu kemudian di dalam sana juga ada kelompok Orde Baru, ya, lalu ada kelompok reformis yang ada di Gerindra atau partai yang lain, sehingga terjadi percampuran yang tidak punya pola di situ. Nah, lalu di sisi lain ada Joko Widodo dengan partai politiknya yang ingin melanjutkan kemajuan demokrasi yang linear ini ke depan. Sehingga kalau misalnya ada politisi yang mengatakan bahwa ini Orde Baru atau kelompok Pak Harto ingin kembali mengambil alih kekuasaan ini, saya pikir wajar. Dan memang itulah yang terjadi hari ini. Itu yang terjadi hari ini. Dan sekarang kalau mau kita bertanya, apakah bermasalah atau apakah salah kalau misalnya kekuatan Pak Harto kembali berkuasa? Oh, jelas itu sebuah kesalahan, itu sebuah kecelakaan besar. Karena kita mengenang Soeharto tidak lebih dari cerita-cerita kelam soal korupsi, soal pelanggaran hak asasi manusia, soal pembatasan hak-hak sipil masyarakat. Gerindra melihat jadi itu faktanya. Ya, saya pribadi, saya ini aktivis 98. Saya tahu betul apa namanya, bagaimana situasi di 90-an terutama terakhir. Selain persoalan keprihatinan kita soal korupsi, juga soal kebebasan menyampaikan pendapat. Lalu ada politisi dari sebuah partai yang mengatakan Pak Harto itu guru korupsi. Nah, saya khawatir beliau ini justru muridnya, gitu loh. Apa namanya, dalam tanda kutip, ya, artinya kita khawatir karena apa? Ada fakta-fakta itu tadi, ada hat-trick sepekan 3 kali kepala daerah, kemudian catatan. Tapi kan itu juga ada di partai lain. Iya, tapi kan jumlahnya ya di apa namanya yang paling banyak di mana, gitu kan. Kemudian ya praktek, jadi memandang ya Orde Baru dalam konteks negatif bukan hanya sebagai sosok orang-orang atau partainya, Bung, tapi praktek yang dilakukan. Nanti praktek. Selain korupsi tadi saya katakan, tadi soal kebebasan menyampaikan pendapat. Kita tahu bahkan BPS mengatakan ya indeks kebebasan menyampaikan pendapat kita rendah saat ini. Ini di era ini rendah. Nah, saya khawatir ya, dulu zaman Orde Baru kita paham bagaimana adanya hegemoni negara. Ya, bagaimana negara menggunakan aparatus represif dan sipilnya untuk tidak mentolerir perbedaan. Soal KKN-nya? Bukan. Dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat. Obrolan kita ya kan? soal Tadi dulu. Tadi kan Pak Boni bilang soal kebebasan menyampaikan pendapat. Saya mau nyambung saja karena kami satu generasi. Iya. Sekarang ya kan kita khawatir ada situasi yang sama. Saya ini seolah mengalami dejavu. Artinya kembali merasa tercekam ketika kita tidak berada dalam posisi kekuasaan. Kita merasa khawatir ketika berseberangan dengan kekuasaan. Sedikit-sedikit di stigma radikal, sedikit-sedikit di stigma intoleran. Bahkan ya terjadi penangkapan-penangkapan.
penangkapan kasusnya sudah ada, misalnya kan pertama awalnya dituduh rasis, tidak terbukti, kemudian pasal yang dikenakan adalah mengkritik Mas Boni melihat itu juga, itu. Iya, jadi gini, pertama mungkin ini untuk generasi milenial yang tidak begitu banyak paham atau tahu sejarah tentang Orde Baru. Kita perlu beri gambaran bahwa setelah 1998 itu memang ada sedikit kekacauan kalau kita mau melakukan pengelompokan politik. Yang namanya Orde Baru itu kan Cendana dan kroni-kroninya. Kroni-kroni ini ada di luar Cendana. Yang di luar Cendana itu begitu besar. Di sana ada oknum militernya, di sana ada pengusahanya, ada orang partai, ada birokrat dan sebagainya. Dan setelah Soeharto tumbang, mereka semua ini kemana-mana. Ada yang menyelamatkan diri masuk ke partai, ada yang bikin partai baru, ada yang lari mundur ke belakang panggung menjadi pemain. Tapi masih benang merah yang sama, masih pada satu kontinum yang sama. Nah, sehingga hari ini kalau misalnya Habib bilang soal jumlah, itu wajar. Karena di kubu Pak Jokowi juga ada bekas-bekas anti Orde Baru, tetapi di kubu Pak Prabowo juga sangat kuat. Nah, menjadi sangat kuat karena kelompok Cendana sebagai garis keturunan biologis dari Soeharto itu ada di sana dan mendukung Pak Prabowo, sehingga kemudian kita melihat pertarungan ini adalah upaya kebangkitan Orde Baru dan upaya mempertahankan visi reformasi yang ada di Kalau Pak Habib tadi bilang Anda aktivis 98, dulu kan tagline-nya adalah enggak, saya tanggapi dulu soal tadi yang dibilang tangkap-tangkap, karena kita masih akan ada dua segmen. Tetap bersama kami, saudara. Saya juga penasaran sama Pak Habib, bagaimana kalau misalnya tadi yang Pak Boni bilang apa masa Pak Harto ingin dibangkitkan dan lain-lain. Kita akan bahas itu saja, tetap bersama kami. Pak Habib, kalau Partai Berkarya menanggapi apa yang dikatakan Pak Basarah, serius Gerindra? Oh enggak, itu makanya saya bilang tadi kita santai saja ya, kan masyarakat sudah cerdas ya. Kalau teman-teman berkarya saya dengar mau melakukan legal action, ya silahkan, ini kan era demokrasi. Hak semua orang ketika merasa tidak nyaman dengan pernyataan orang lain meresponnya secara hukum. Itu yang menurut saya ya memang itu jalurnya. Tapi terganggu. Nah, kalau Gerindra tentu tidak, karena kita punya visi, misi, program ya kan, dan konstituen yang jelas. Kita sama sekali tidak terganggu disebutkan pernyataan Pak Basarah. Cuma memang saya hanya agak-agak risih ya mendengar kalau yang menyampaikan mohon maaf ya dari pihak partainya Pak Basarah, which is sekarang banyak kritikan. Ini kita otokritik, kalau lebih ke otokritik ya. Tapi kan bro, sebetulnya gini. Nah, kalau misalnya Pak Boni ini peneliti independen menyampaikan masih lebih bisa diterima, legal standing beliau lebih kuat gitu loh. Kalau Pak Basarah yang mengatakan, makanya kita mengkhawatirkan jangan-jangan kawan ini main kamuflase. Ini kan kayak balas-balasan nggak sih, kayak kan ini menanggapi Pak Prabowo yang di Singapura yang bilang sudah stadium 4 kanker korupsi. Ya memang, tapi memang korupsi stadium 4 loh. Justru saya melihat PDI Perjuangan yang harusnya punya kewenangan moral untuk mengkritik Orde Baru, karena yang ditindas habis-habisan selama puluhan tahun itu loh PDI Perjuangan, PDI waktu itu, yang kemudian jadi PDI Perjuangan, dan Ibu Mega adalah korban tunggal yang sangat menderita pada era itu, sehingga kalau kemudian dia menjadi presiden setelah Soeharto itu wajar. Ya, artinya korupsi Soeharto selama puluhan tahun melalui berbagai yayasan Superpar, Semar dan sebagainya, ya, yang merugikan negara sekian triliun. Itu kan memang fase yang membuat pembangunan ini stagnan, dia berjalan di tempat, dan ini merugikan seluruh generasi bangsa ini. Kalau Soeharto disebut sebagai bapak korupsi, kami dulu mengusulkan itu, jauh sebelum Baskara ngomong, kami sudah mengusulkan supaya Soeharto ditetapkan sebagai bapak korupsi Indonesia, karena dulu kan dikenal bapak pembangunan. Faktanya antitesis dari itu. Maka kita perlu mengenang keburukan dari fase ini. Sehingga kalau hari ini misalnya masih ada kelompok politik yang mau bermimpi untuk kembali ke era Soeharto, buat saya ya secara politik itu wajar, tetapi secara moral kita bisa melihat itu sebagai kecelakaan besar untuk sejarah Indonesia. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kalau soal kembali ke era Soeharto, jadi gini, tadi saya menanggapi Bung Boni soal PDIP dibanding PDI ya, dengan di era reformasi. Kita sebagai pencinta PDIP ya, saya ini dulu juga kader PDIP. Kita juga melakukan kritikan ya. Di fase pertama PDIP menggenggam kekuasaan, ada kasus 27 Juli itu tidak ditindaklanjuti, tahu kita kan. Kemudian bahkan Pak Sutioso malah
mendapat dukungan untuk menjadi gubernur, ya. Kemudian juga terjadi praktek-praktek yang sekarang menjadi kasus korupsi ya, seperti kasus BLBI kemarin sudah ada yang di sidang KPK Pak Safdul Tumenggung di era itu. Kemudian BUMN ya, ada aset yang lepas, kemudian ada direksi-direksi BUMN yang kemudian di era berikutnya diadili kasus korupsi. Nah itu kan praktek-praktek yang kita kutuk bersama Bung Boni dengan teman-teman PDIP juga. Nah itu juga kita sayangkan. Jadi kita tidak suka atas praktek-praktek yang kita anggap tidak baik terjadi di masa lalu. Tentu kita tidak boleh melakukannya di saat ini. Ada kesamaan lah, sama-sama Ya, kita nggak boleh melakukannya. Jadi itu semacam kritikan kita juga, ya kan? Atas apa yang terjadi di dua fase ya. Pertama waktu zaman fase Ibu Megawati jadi presiden, sekarang Pak Jokowi jadi presiden. Tapi kalau tadi yang Pak Boni bilang ada keinginan kelompok tertentu supaya keadaannya sama dengan dan ini menjadi ancaman buat saya. Saya merasa ini sebuah ancaman besar buat bangsa ini, karena bukan hanya kekuatan Orde Baru ini ingin berkuasa lagi, tetapi di sana ada lagi kekuatan politik berbasis agama yang ingin mendirikan khilafah. Dan ini ada bersama. Ini buat kami ini sangat menakutkan. Siapa dengan siapa itu? Di sana ada kelompok bekas-bekas Hizbut Tahrir yang mewacanakan dan terus memperjuangkan khilafah. Lalu di sana ada kelompok yang ingin menghidupkan lagi kekuatan Orde Baru, dan semua hari ini ingin Pak Prabowo menjadi presiden. Saya takutnya nanti kalau ini terpilih, Pak Prabowo akan dipenjara oleh dua kekuatan ini. Karena saya tidak yakin bahwa beliau nanti bisa melawan dua kekuatan besar ini. Jadi gini. Sehingga saya berpikir demi masa depan dan ketahanan ideologi dan masa depan bangsa ini, sebaiknya pemilih ini mulai lebih kritis untuk melihat ada agenda apa di balik wacana kampanye politik. Jadi bukan hanya soal menang kalah, ini soal masa depan bangsa ini. Sehingga pemilih mesti lebih kritis. Lebih kritis, membaca siapa di belakang. Jangan melihat panggung, lihat di balik panggung ada apa. Ya, meskipun saya tahu Pak Prabowo ini sangat nasionalis, saya tahu betul jiwa raganya, tetapi yang mendukungnya hari ini akan menuntut hutang budi ketika terpilih. Dan disitulah perang baru akan terjadi. Pak Habib, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan? Jadi ya kita paham ya bahwa Pak Prabowo itu adalah sosok nasionalis dan sosok pemersatu. Beliau bisa ya bergabung dengan orang-orang yang di masa lalu berkonflik dengan beliau. Kayak saya dulu dikejar-kejar beliau, Pak. Sekarang ini dengan beliau. Banyak juga teman-teman mantan kombatan GAM ya berseberangan dengan beliau, sekarang bergabung dengan beliau. Artinya apa? Kita harus menunjukkan kepada publik, memberikan pelajaran bahwa yang menjadi acuan itu bukan oknum namanya siapa, tapi platform politik. Platform politik. Gerindra jelas anggaran dasar, anggaran rumah tangganya ada partai yang nasionalis. Paslon Prabowo Sandi ya kan jelas adalah platform visi misi program yang mengedepankan nasionalisme. Kemudian juga Anda bisa melihat ada kontrak politik ya ketika Ijtima Ulama kedua. Yang pertama sangat bagus sekali menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi Pancasila yang mana? Itu pertanyaannya. Pancasila. Bukan, karena di belakang orang membicarakan Pancasila versi Piagam Jakarta. Oh enggak. Nah ini fakta. Itu artinya saya agak cemasnya ini proses pemilu dijadikan kuda Troya untuk kepentingan terselubung ini. Pak Boni, saya sudah tangkap maksud Anda yang tadi Anda bilang pemilihnya juga mesti lebih banyak baca, lebih cerdas. Ya, saya pikir lebih kritis. Kita sudah cerdas, sudah bisa memahami, tidak gampang dihasut. Baik. Ketua DPP Partai Gerindra Habibur Rahman, terima kasih meluangkan waktu berbagi pandangannya. Pengamat politik Boni Hargens, terima kasih Boni meluangkan waktu untuk kami.